103,4 DFM Radio Musik Asli Indonesia. Indonesia, DFM Mania kembali lagi di talk show Inspirasi dan Mandiri, dan saat ini kita sudah terhubung melalui daring Zoom meeting bersama narasumber kita Pak Slamet Abdurrahman, Manajer Umum KUD Berkah dan Mandiri Pesantunan Brebes, Jawa Tengah. Kita sapa dulu. Assalamualaikum pagi Pak Slamet. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Baik, oke Pak, selamat, kita langsung aja ya. Tema kita pagi ini kondisi perekonomian Kota Brebes terkait dengan keberadaan koperasi KUD Berkah dan Mandiri. Nah, pertama-tama mungkin bisa diceritakan sedikit Pak, seperti apa sih kondisi perekonomian di daerah sana? Ya, Silakan terima Pak. kasih Mbak. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan kondisi perekonomian di Kabupaten Brebes pada umumnya dan khususnya di Desa Pesantunan ya di Mhm, akhir 2023 bulan Oktober inilah. Jadi kemarau panjang itu ya sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional khususnya di daerah Brebes yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani ya Mbak. iya. Iya, jadi di kekeringan ini rata-rata masyarakat itu kesulitan untuk pertama mencari air di daerah sana, yang di daerah selatan hanya berdampak pada perekonomian. Yang kedua, para petani yang tahun kemarin masih gampang ya untuk menanam bawang merah kalau di Brebes ya. Mhm, Tahun ini tanamannya itu pada banyak yang rusak dan harganya sangat murah pada tahun ini. mhm. Berkisar sampai Rp8.000 per kilo yang kemarin. Jadi perekonomian itu sangat terdampak sih di daerah Brebes pada akhir-akhir 2023 ini, Mbak. Oke, karena memang eh, pemicu pertamanya mungkin dari faktor cuaca ya, Pak Slamet ya. Iya, cuaca sangat signifikan faktornya, Mbak. Baik, kalau itu dari sektor pertanian. Nah, kalau untuk UMKM-nya seperti apa Pak sekarang perkembangannya di Desa Pesantunan? Iya, kalau di Brebes petaninya lagi sepi atau merugi, jelas UMKM-nya terdampak. Yang ramai jadi sepi, Mbak. Hmm, oke. Kalau ngomongin tentang UMKM, produk apa aja sih Mas? Apa memang produknya ini sangat bergantung sama pertanian ya Mas ya? Bukan bergantung untuk penjualannya. Jadi misalnya Hmm, masyarakat petani itu uangnya banyak, berada di masyarakat banyak lah, lagi berhasil itu pertaniannya ya pedagang pasti rame. Kalau ini kan pada oh saving, ya iya memang nggak iya. ada uang yang untuk beli misalnya nih gitu ya, Mm-mm. atau kondisinya lagi pilot, jadi ya dampak untuk UMKM-nya juga sepi. Tapi Oke. kalau yang UMKM yang bisa online, jadi nggak terlalu lokal gitu ya, itu masih mending lah. Tapi kalau yang offline, lokal di sekitar Brebes ya sekarang terdampak. Oke, berarti sebenarnya karena dampak cuaca dan juga faktor lain menyebabkan pengaruh terhadap pertanian juga menurunkan daya beli masyarakat yang juga Iya, berdampak kepada betul. UMKM. Seperti itu alurnya ya, Pak Slamet ya. Akhirnya UMKM-nya terdampak. Benar sekali. Nah, kalau misalkan dari koperasi sendiri nih, Pak Slamet khususnya untuk UMKM binaan, seperti apa concern yang dilakukan? Atau bentuk dukungan support dari koperasi yang dilakukan atas kondisi yang sedang terjadi. Yang paling utama ya dukungan moral ya Mbak. Hmm. Doa semangat juga untuk anggota UMKM yang dibina oleh koperasi ya. Yang kedua, alhamdulillah masih ini sih yang dari kebetulan yang dari perikanan akhir-akhir 2023 ini lumayan sih menghasilkan. Jadi apa namanya yang dari perikanan itu alhamdulillah sedikit-sedikit menyumbang lah untuk perekonomian masyarakat juga. Tapi yang utama kita bina adalah dari support permodalan untuk UMKM. Oke, melalui program modal kita itu ya, Pak Slamet. Iya, betul. Kalau sekarang sudah ada berapa UMKM sih, Pak, yang ada di Desa Pesantunan? Kalau yang jadi anggota koperasi ya kurang lebih sekitar 500 orang itu, 500 anggota. 500 anggota, dan itu biasanya di bidang apa saja, Pak, UMKM-nya? Banyak buat ada di pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan, industri kecil juga gitu.
Tapi kalau untuk modal kita tetap berjalan ya Pak ya. Ya harus tetap berjalan, Mbak. Harus tetap berjalan. Nah, kalau sekarang seperti apa sih Pak inovasi dari program ini? Apakah sebenarnya masih sama dengan program-program sebelumnya? Sih sama, cuman kita pelayanan langsung ke kantor koperasi yang dulu di kelompok. Kita langsung Hmm, di kantor koperasi, kita apa namanya, kita berlayani anggota lah. Kalau pengajuan lewat WhatsApp, terus apa namanya, nanti angsuran juga bisa kita ambil di rumah kayak gitu. Yang penting pelayanan dulu sih. yang penting pelayanan ya. Nah, kalau untuk anggota koperasi Pak, saat ini sudah ada berapa anggota? Kalau anggota kurang lebih 1.500 sampai 2.000 gitu di koperasi. 1.500 sampai dengan 2.000. Terus juga yang tergabung dalam UMKM ada sekitar 500-an anggota begitu ya Pak ya? Iya, Oke, siap. Apa kalau bentuk pendampingan untuk UMKM masih berjalan? masih berjalan dan kita dibantu juga oleh dinas koperasi ya, dan dari desa juga membantu, Mbak. Kalau untuk menghadapi musim yang saat ini, Pak, El Nino, kekeringan, bentuk pendampingan untuk para petani berjalan seperti apa, Pak? Ya kalau petani jelas nanamnya bukan di daerah sini ya, Mbak. Tapi Hmm, daerah sana ada yang ke Klaten, ada yang ke Jawa Barat, ada yang di daerah Brebes Selatan gitu. oke, tapi bentuk pendampingan itu selalu ada ya, Pak, selamat ya. Iya, dari desa maupun dari dinas dan dari Dari koperasi Jawa juga sih. Tengah. Nah, tadi tema kita tentang kondisi perekonomian Kota Brebes terkait dengan keberadaan Koperasi KUD Berkah dan Mandiri. Nah, memang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Slamet, DFM-nya karena memang faktor cuaca berpengaruh kepada sektor pertanian yang juga berpengaruh pada daya beli yang akhirnya juga berimbas pada UMKM sekitar ya Pak ya. Nah, mungkin Betul, Mbak. menurut Pak Slamet sebagai orang koperasi atau penggiat koperasi, sebenarnya dari sisi mana sih koperasi bisa memberikan support untuk masyarakat di tengah kondisi perekonomian saat ini? Silakan, Pak. Iya. Untuk supportnya ya jelas kami di sektor keuangan ya, Mbak, permodalan untuk anggota khususnya ya, dan juga dari segi support dari pemasarannya juga, Mbak. Kemarin Hmm. yang ikut acara talkshow ini lewat Zoom, kita juga share linknya. Jadi yang pertama ya support di permodalan dan untuk pemasarannya juga yang penting, Mbak, kalau UMKM. Ya berarti memang kalau dari koperasi bisa masuknya dari sisi permodalan ya Pak ya, membantu untuk Iya, salah satunya masyarakat. itu, Mbak. Iya. Mm-mm. Oke, kalau untuk kedepannya nih Pak Slamet, dari sisi apa lagi sih harapannya koperasi bisa membantu perekonomian masyarakat sekitar? Ya, dari segi pelatihan juga bisa, Mbak. Pelatihan untuk UMKM dan support di alat produksinya juga itu yang penting juga. Oke, berarti memang tidak hanya dari permodalan, tetapi juga pendampingan, pelatihan, pemenuhan Iya, alat yang diperlukan begitu ya Pak iya, ya. Nah, kalau sampai iya alat sekarang, untuk mm-mm. hmm, iya ya monggo Mbak, lanjut lanjut. Kalau sampai sekarang sudah seperti apa, Pak, kebermanfaatan atau keberhasilan dari visi itu membantu masyarakat? Ya bisa dibilang Ya, dampaknya lah keberadaan koperasi untuk masyarakat sekarang. waktu waktu sebelum ada koperasi di khususnya di Pesantunan ya, Mhm. itu kan jadi desa termiskin se Jawa Tengah. Desa Dan setelah Pesantunan. berjalan, iya, di tahun Hmm. 2016 desa miskin di Jawa Tengah, Mbak, termasuk. Mm-mm. Nah, setelah 3 tahun berjalan koperasi itu alhamdulillah desa Pesantunan sudah menjadi desa desa apa namanya ya sudah lepas dari desa miskin gitu. Mm-mm. Jadi salah Ber- satu faktornya sangat sangat signifikan untuk masyarakat. Oke, berarti memang pernah dapat titel desa termiskin pada waktu itu ya, Pak, ya, untuk desa Pesantunan. Ya nanti di search saja di Google di tahun 2016. Hmm. Di 2019 kalau nggak salah itu sudah hilang itu predikat miskinnya di desa pesantren. Ya, salah satunya utamanya dari koperasi, dari lembaga pemerintah, kecamatan, kabupaten juga mengakui, Mbak. Iya, iya. Kalau boleh tahu nih Pak Slamet, seperti apa sih gambarannya
kayak transformasinya dari dulu sampai sekarang gitu. Yang dulunya desa termiskin bisa dibilang sampai sekarang mungkin sudah berkembang gitu. Seperti apa transformasinya Pak Slamet? Ya dari awal kan banyak ya program sosial yang dikucurkan oleh Yayasan Dharma Mandiri ya untuk Hmm, yang utama itu untuk yang RTLH itu yang rumah tak layak huni. Dulu dikasih bedah rumah, dikasih jambanisasi, dikasih lantainisasi, dari sektor pendidikan juga dibantu, sektor kesehatan ibu dan bayi juga dibantu lewat PKB dan posyandu, terus dari pendidikan kita bantu di PAUD. Nah mm-mm. itu apa namanya ya apa namanya itu intinya penilaian-penilaian itu kan dinilai lagi oleh pemerintah dan Iya. alhamdulillah di tahun 2019 itu sudah lepas dari desa miskin. Kalau sekarang yang Pak Slamet lihat nih dari kebanyakan masyarakatnya, apakah memang sudah bisa mandiri? Mandiri itu dalam artian punya usaha sendiri. Ya ya. Ya, salah satunya banyak ya yang dulunya nggak bisa usaha, terus akhirnya ada keberadaan koperasi, ada pelatihan juga, akhirnya membuka usaha yang dulunya. Saya lihat sendiri ya, yang kondisi Hmm. rumahnya hampir rubuh, terus kemudian kita bantu dan dikasih modal, itu usahanya sudah berkembang, bisa menyekolahkan anak. Alhamdulillah kemarin saya ketemu langsung ya sama Hmm. orangnya, alhamdulillah bisa ketemu di koperasi, ibu-ibu itu udah seneng lah, anaknya udah bisa lulus sekolah, terus kemudian bekerja di salah satu pabrik di daerah Brebes. Ya sangat menyenangkan Mbak kalau lihat yang kayak gitu Mbak. Iya benar sekali. Nah, berarti keberadaan koperasi ini bukan hanya membantu dari sisi perekonomian, tapi juga membuka insight masyarakat ya Pak ya, untuk Ya melek jelas Mbak, pendidikan, ya, kesehatan, permodalan, dan jelas. lain sebagainya. Iya. Kalau di desa pesantunan Pak yang berbentuk koperasi gitu, apakah hanya KUD ini atau sebenarnya masih banyak yang bergerak Kalau di di bidang yang Santunan sama? sendiri ya cuma satu-satunya di sini di Santunan Mbak. Satu-satunya ya Pak Yang ya. ada itu, iya ada dua KUD. Yang pertama yang eranya Pak Biakto dulu ya, Pak Harto itu ada satu Hmm. KUD Wanasari. Itu yang paling paling sepuh, paling kayaknya paling senior lah. Terus kemudian kita yang paling muda. Baik, oke. Pak Slamet, ini sebelum kita mengakhiri obrolan kita pagi ini nih Pak, apa harapan Bapak untuk desa pesantunan, untuk perkembangan perekonomian di desa pesantunan ke depannya? Silakan Pak. Ya harapannya semoga selalu disupport ya sama Yayasan Dharma Mandiri untuk yang kita dulunya miskin berkembang, terus kemudian harapannya nanti menjadi desa maju Mbak. Dan kita juga kolaborasi juga dari desa pesantunan. Terus terang kemarin hari Sabtu saya diajak sama Pak Kades dan Pak Hmm, Camat ya mm-mm. mengunjungi desa di daerah Klaten. Itu desa dulunya juga desa miskin dari 20 tahun yang lalu desa miskin. Akhirnya sekarang bisa bertransformasi jadi desa maju. Itu eh, banyaklah di sana insight-insight yang saya dapatkan. Salah satunya kalau di sana sih kebetulan BUMDes ya, bukan Iya, koperasi. Eh, Bentuk usahanya BUMDes, belum ada koperasinya. Tapi sangat maju lah. Setahun itu bisa menghasilkan 3 miliar. Itu dari 3 miliar kan masuk PAD desa itu sekitar 1 miliar. Itu luar biasa lah desanya di sana. luar biasa ya Pak Potensi ya. sangat luar biasa. Iya. Jadi saya kemarin dapat pengalaman baru. Hmm. Walaupun capek pulang dari sana sampai Brebes jam Hmm. berapa kemarin? Jam 1 lah. Pengalamannya luar biasa kemarin. Kalau boleh dibagikan nih Pak, selama dari perjalanan yang kemarin, apa sih insight yang bisa mungkin diterapkan di KUD dan juga desa pesantunan menurut Bapak? Yang jelas pertama adalah semangat ya, semangat Hmm. juang, spirit anak-anak muda di sana kok. Seumuran saya itu direkturnya. Iya. Semangat terus apa ini militan kalau di sana ya. Mhm. Jadi mengelola potensi yang benar-benar ada di desa itu benar-benar dimanfaatkan kalau di sana tuh. Ya banyak sekali lah Mbak pengalaman-pengalamannya kemarin ketemu sama Pak Kadesnya juga luar biasa ya. Sama ibu-ibu PKK-nya di sana juga kompak luar biasa. Dan Berarti sekarang juga lebih, alhamdulillah mm-mm. koperasi berkolaborasi lah penuh dengan desa. Sekarang sampai ke depannya juga. Berarti yang saya tangkap lebih kepada memaksimalkan potensi yang ada di desa ya, Pak ya. Iya benar-benar memaksimalkan kalau bisa. Terakhir nih Pak, Itu harapan Bapak untuk KUD Berkah dan Mandiri Pesantunan Brebes, Jawa Tengah ke hmm. depannya. Silakan Pak. Ya tadi harapannya ya
kita bisa mengolah potensi yang ada di desa, khususnya di sektor real ya. Kalau keuangan sih, insya Allah sudah mulai berjalan dengan baik. Kalau di Mhm. sektor real, terus terang di santunan sangat susah, Mbak. Kalau yang saya hadapi itu di sektor real sangat susah sekali. Makanya kemarin dapat pengalaman itu kan luar biasa lah di sana, pengelolaan kan sektor real semua ya. Iya. Mengelola limbah, mengelola hasil dari pertanian, terus perdagangan juga, komplit kalau di sana. Ya mungkin itu yang saya pelajari ya, kedepannya KUD ya, luar dari sektor realnya itu bisa mengembangkan potensi desa yang masih belum tersentuh ya, kan banyak. Mhm. Ya untuk Oke. agar bermanfaat untuk anggota khususnya Mhm. ya, agar anggota itu bisa merasakan dampak dari koperasi dan lebih sejahtera lah untuk semuanya. Baik. Oke, DV Manen dan juga Bapak Slamet Abdurrahman, Manajer Umum KUD Berkah dan Mandiri Pesantunan Brebes, Jawa Tengah. Semoga harapan-harapan ke depannya untuk KUD, untuk Desa Pesantunan tercapai ya Pak ya. Untuk sektor real terutama Amin, di bidang pertanian, amin, peternakan. iya, Amin. amin. Terima kasih Bapak untuk waktunya di tengah kesibukan. Mungkin dari kemarin baru pulang perjalanan ya Pak ya. Iya Mbak, hari-hari Sabtu. Eh, Semangat terus Bapak dan juga tim yang ada di sana. Ya, Mbak. Dan DFM-nya juga nanti videonya kita post di YouTube kita seperti biasa di 103,4 DFM Jakarta. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share juga. Akhirnya Nurul Ya, yang bertugas beserta kru dan juga Bapak selamat pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.